Tapi intinya memang kalau perguruan sudah besar dan tidak selektif, pasti banyak politik. Jadi ada politik di sebuah organisasi seperti itu? Ya, politik. Dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri apa di-cut? Saya enggak, justru saya balik lagi ke Putih. Oh, harus kembali lagi ke Putih? Waktu itu beliau bilang, kamu kalau mau ikut saya, kamu harus balik lagi ke Putih. Saya tidak keberatan. Pada saat di Kyokushin udah enak-enak, udah nyaman, kok ngapain? Buka sendiri pasti ada maksud lah, ada tujuannya. Apa itu? Kenapa? Ya, yang paling berkesan waktu itu saya waktu kejuaraan Asia di Bali. Bali tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Kalau nggak salah Mas Wi datang ya? Mas Wi datang, Kacau Mas Wi datang. Saya sangat impress dengan Kacau Mas Wi. Saya juga. Oke, kembali lagi di channel saya, dan kesempatan yang luar biasa ini di sebelah kanan saya ada salah satu tokoh di dunia Kyokushin Karate Indonesia. Ya, bisa dibilang living legend lah. Jadi di sebelah saya ada Sensei JC Chandra. Gimana Sensei? Ini enaknya panggil apa? Sensei apa bro apa gimana nih? Apa aja oke lah. Apa ya? Ya bro sama Sensei lah ya. Jadi kebetulan Sensei JC ini lagi di Surabaya. Dikarenakan kemarin ada pertandingan Kyokushin yang diadakan di salah satu mall di Surabaya. Dan sebelum pulang nih, nah ini harus saya tahan dulu nih. Kita harus buat konten dulu. Daripada nanti harus ke Jakarta kan. Jadi Sensei JC, mungkin teman-teman di sini kan banyak yang nggak tahu nih. Awal mula Sensei JC itu belajar Kyokushin itu kapan? Dan tahu pertama kali itu Kyokushin dari mana? Oh, saya belajar Kyokushin pertama kali itu tahun 1987. 1987. Umur saya yang masih 13 tahun. 13 tahun. SMP jadi masih kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Dan tahu pertama kali dari mana Kyokushin? Itu kebenaran ada teman SMP saya ngajak untuk latihan. Karena kakaknya udah latihan duluan, tapi sempat berhenti. Sempat berhenti. Dan itu apa? Sebelumnya pernah nggak sih ikut yang lain? Maksudnya pernah bela diri lain? Nggak pernah. Oh, saya nggak pernah. Langsung mulai pertama kali Kyokushin itu. Dan itu pun saya coba ikut. Coba. Kalau misalnya nanti nggak kuat, ya udah selesai. Dan gimana? First impressionnya gimana? Udah mulai cocok apa? Wah ini nih yang gua cari. Apa gimana nih waktu itu? Waktu itu belum. Saya coba dulu dan saya udah yakin pasti badan saya sakit. Pasti. Orang Jawa bilang sini kan jarum ya. Tapi waktu itu ada satu motivasi saya ikut, saya mesti olahraga. Saya mesti olahraga. Karena waktu itu memang kan badan saya kan gemuk. Padahal ini tinggi panjang. Jadi dulu gemuk. Wah ini fakta menarik. Dulu gemuk. Dan obesitas ya enggak? Belum termasuk hitungan obesitas. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada ini. Ukur obesitas nggak ada. Pokoknya udah gendut lah itu ya. Karena waktu dari sebelum saya masuk Kyokushin, saya memang bukan pecinta olahraga. Gak suka olahraga? Saya pembenci olahraga. Malah gak suka olahraga? Aneh malah ya? Aneh ya, ada satu kisah lucu. Saking orang tua saya, terutama mama ya. Mama saya itu mau saya olahraga. Saya diajak main tenis. Sebenarnya itu kan salah satu dari paman saya itu pencinta tenis ya. Jadi saya datang, ya kamu olahraga tenis. Saya kaget. Lapangan tenisnya itu besar sekali. Wah, harus lari satu dong. Satu. Apa yang dibilang sama om saya waktu itu, paman saya? Pemanasan ya? Oke, saya pikir pemanasan apa? Kan saya nggak ngerti ya. Kamu lari 2 lapangan itu 20 kali. Buset dah. Apa yang terjadi? Saya lari ke belakang. Balik ke mama saya, nangis. Saya nggak mau. Usianya sama waktu itu 13. Waktu itu SD kelas 5. Oh, kecil. Saya nangis sama mama saya nggak mau olahraga. Karena capek. Saya bilang. Malah lucunya malah ikut karate. Mungkin dengan jenjang saya udah mulai remaja dewasa, mungkin
kesadaran akan hal tersebut ada. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada. Dan itu perguruan apa pertama yang ikut? Dan di mana? Saya pertama kali ikut di pembinaan mental karate Shinkai Karate Indonesia yang ada di cabang Grogol, Jakarta Barat. Grogol. Karena paling dekat. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Jadi ikut di pembinaan mental waktu itu. Waktu itu siapa? Pembinanya siapa? Saya waktu itu dilatih oleh saat itu si Pekekong. Sekarang udah jadi sensei. Oke. Dan beliau melatih saya sangat luar biasa. Sampai Q berapa waktu itu? Saya pegang dengan beliau itu sampai Q5. Q5 berarti sabu kuning ya? Kuning strip ya? Q5. Dan baru pada saat perjalanan mengikuti pelatihan yang karena Q5 kan lumayan lama juga ya? Baru mulai ngerasa cocok nih? Cocok. Sangat cocok. Itu udah sempat ikut pertandingan ya, kompetisi ya waktu itu? Belum. Masih belum ya? Masih latihan aja ya? Latihan aja, senang latihan, cari keringat. Saya ikut kompetisi versi pembinaan mental karate itu setelah saya kuliah ya, hampir tingkat Q berapa ya? Q1. Oh Q1. Berarti beda pembina, beda dojo atau gimana? Beda pembina, dojonya sama. Jadi waktu itu waktu saya Q5 si Pekekongnya nonaktif kalau nggak salah, terus diganti sama si Pak Mokhtar yang sekarang udah jadi Sensei Mokhtar di KTA, terus terakhir diganti oleh Sensei Lam Kim Seong. Itu saya sama beliau lama sampai saya ke Q1. Baru mulai aktif tandingnya di Q1 itu. Q1. Mulai memberanikan diri. Dan itu waktu Q1 saya nggak tahu dulu zamannya tanding itu gimana, kelasnya tuh apakah ada seperti sekarang kelas-kelasnya atau kelas bebas? Udah ada kelas. Udah ada kelas. Terbatas 2 kelas. 2 kelas, dikit banget ya. Dan gimana ceritanya dari pembinaan mental, terus tiba-tiba transisi ke Kyokushin Indonesia di bawah pimpinan Sian Sujoto waktu itu ya? Ya. Tahun berapa itu? Dan itu sejarahnya. Singkat aja mungkin ya. Saya tidak sengaja waktu itu melihat pertandingan turnamen. Saat itu turnamen terbatas ya, sangat terbatas, nggak seperti sekarang kompleks. Dan banyak ya. Banyak. Bela diri lain boleh ikut. Ya, itu kalau nggak salah di Bekasi ada kejuaraan open turnamen. Saya datang, saya mau lihat. Itu dia sebatas oleh karateka aja dari berbagai perguruan. Saat saya masuk ke sana, saya melihat Sian Antoni Payong. Oke. Itu besar, tinggi besar. Saya pikir orang Jepang. Dan saya benar-benar ibaratnya terpesona. Sedap. Dan saya lebih terpesona lagi melihat beliau bertanding. Hampir semuanya orang KO sama dia. Dengan gaya dia, bagus, dengan gaya beliau yang bagus. Ternyata memang sering bolak-balik Jepang. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa untuk bisa maju, mungkin kita harus cari pelatihan, harus mungkin ke Jepang. Ada koneksi ke sana lah, ya. Gitu ya. Karena dengan begitu bisa terbuka dan banyak progresif. Itu pindah tahun berapa waktu itu? 2001. Masih terhitung baru lah ya. Tak pikir sudah 2 tahun sudah berubah ya. 2001 itu pindah ke Kyokushin Indonesia. Waktu itu masih masih Iko 1 ya, masih Iko 1 ya, belum mesin Kyokushin ya. Belum. Dan di Iko 1 di Kyokushin Indonesia sendiri yang melanjutkan sambutannya semua langsung sana ya. Saya enggak. Justru saya balik lagi ke putih. Oh, harus kembali lagi ke putih. Waktu itu beliau bilang, kamu kalau mau ikut saya, kamu harus balik lagi ke putih. Saya tidak keberatan, karena saya merasa itu serupa tapi tak sama. Oke. Dan pembinaannya mungkin ya sedikit beda dan linknya ke Jepang. Iya. Pasti beda. Pasti ada perbedaan. Mungkin ya. Dan ngulangi lagi, bosan dong. Saya enjoy. Oke. Very enjoy dengan latihan-latihan beliau yang kita berikan, lompat jongkok sama seperti di Jepang. Lompat jongkok, lompat katak, dan bervariasi lompat katak. Juga sekarang ini lompat katak nggak cuma ke depan doang, naik samping, mundur. Ya, itu saya baru dapat pengetahuan dari beliau karena pada saat itu sering ke Jepang saat itu ya. Iya. Berarti waktu itu latihan langsung sama Antoni Payong. Langsung saya dididik sama beliau. Di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta sama Sian Antonio. Iya, di daerah Kedoya. Kedoya. Dan
setelah pindah ke organisasi tersebut merasa ada banyak progres nggak? Sangat banyak progres. Sangat banyak progres, dan saya terima kasih amat dengan beliau. Kalau tidak ada beliau, saya nggak akan menjadi seperti ini. Sudah Antonio ya. Dan mulai mencoba untuk kompetisi di level yang lebih tinggi. Betul. Pada saat di organisasi itu. Betul. Itu di mana aja? Di negara mana aja pernah main waktu itu? Kalau Indonesia pasti. Indonesia ya. Saya penakut ya sebenarnya. Oke. Jadi sering pertandingan dulu maksudnya saya. Kedua kali nih. Kedua kali saya penakut ya. Wah, banyak hal yang harus dipikirkan kan. Oke. Tapi saat saya udah, memang saya di Bunda Mental Karate saya memang ikut juda ya memang. Dan itu saya beranikan diri. Tapi setelah saya mantapkan diri di Kyokushin Indonesia di kelas 1 itu, saya lebih berani lagi karena saya merasa latihan yang diberikan oleh si Antoni itu lebih berbobot. Bukan saya mau menjelekan atau apa gitu. Enggak. Tapi merasa jauh lebih siap untuk level yang lebih tinggi. Betul. Oke. Dan saya mencoba. Dan setelah saya mencoba dan saya coba untuk mengasah skill saya di sana. Dan itu memang sudah terbukti. Di Indonesia pasti. Indonesia. Yang paling berkesan waktu itu saya waktu kejuaraan Asia di Bali. Tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Kalau nggak salah Mas Wi datang ya? Mas Wi datang. Kacau Mas Wi datang. Saya sangat impress dengan kacau Mas Wi. Saya juga. mungkin kalau ketemu ke Star Trek ya. Jadi saya belum sempat ketemu nih. Waduh, kalau yang pasti kalau saya Star Kyokushin tuh cuma 2 sih, kayak Midori sama Mas Wi. Ya. Midori sudah, yang Matsui belum, nggak tahu deh. Nggak tahu kapan. Saya sangat impress dengan beliau. Oke. Dengan skillnya beliau. Luar biasa ya. Luar biasa. Lu baru mulai Kyokushin 87 dia udah juara dunia, Pak. Iya, makanya. Dia udah juara dunia dia tahun 87. Dan negara mana selain Indonesia yang pernah diikuti? Saya waktu itu ikut kejuaraan Asia di Asia Tenggara ya, versi Shin Kyokushin di Sri Lanka. Sri Lanka. Jauh sekali. Jauh. Itu dari kota Colombo ke Anuradhapura itu 2 jam lagi. Bro. Itu kita naik mobil apa sih namanya? Kayak travel gitu nggak sih? Kita dijemput sama pihak panitia, mobil seperti van, yang kayak van, tapi agak gede ya, sama tim Korea. Kemudian dia cuma sendiri doang. Terus saya kalau nggak ada dia nggak ada. Saya berdua. Kalau dia sendiri malah bingung nanti. Bahasanya nggak bisa. Hari kita jadi akrab semua di sana. Nah, dari Sri Lanka terus main di mana lagi? Kalau di luar negeri kayaknya selain Sri Lanka sepertinya sih cuma saya Sri Lanka aja. Sri Lanka ya. Sisanya waktu ke Jepang saya jadi coach. Jadi pelatih aja. Jadi pelatih untuk membawa kontingennya. Seperti itu. Terus dari Kyokushin Indonesia transisi lagi ke WKO Shin Kyokushin Kai. Ya. Kyokushin Kai, WKO Shin Kyokushin Kai. WKO Shin Kyokushin Kai. Menemukan apa lagi di situ? Ada yang baru kah atau sama aja? Karena kan dipimpin lagi oleh Shin Sujoto di situ kan. Cuman apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya? Ada. Terutama di program kurikulum. Oke. Yang saya perhatikan Hidogeko-nya. Gerakan jalan ya. Gerakan jalan. Ya. Sebenarnya nggak terlalu gimana. Setiap perguruan pastinya program masing-masing, kurikulum masing-masing. Dan saya menghargai itu dan saya terima kasih. Jadi paling nggak tahu semua kan? Tahu semua, ya. Kita yang penting belajar. Terus dari WKO Shin Kyokushin ya, tiba-tiba jadi CCJC ini membuka perguruan atau organisasi sendiri dengan nama IKO atau International Karate Organization Nakamura seperti itu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2017. Akhir saya taken seperti kontrak ya. Perjanjian. Di Kobe Hyogo. Dan pada saat di Shin Kyokushin udah enak-enak, udah nyaman, kok ngapain? Buka sendiri pasti ada maksud lah. Ada tujuannya. Apa itu? Kenapa? Kalau diceritakan secara detail, singkat aja kan? Banyaklah gap-gapnya. Tapi intinya memang kalau perguruan sudah besar dan tidak terselektif, pasti banyak politik.
Jadi ada politik di sebuah organisasi seperti itu. Politik. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri apa di cut? Ada yang meminta saya cut. Nah, ada yang minta saya cut. Tapi dalam hati saya dapat saran dari teman lebih baik mengundurkan diri. Tapi memang ada yang cut. Memang ada yang cut. Ada yang cut. Cut dulu apa? Cut dulu. Oke. Cut dulu. Wah, sepihak itu. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pembelajaran saya. Oke. Sejak saya mendirikan kon, ya, saya jadi banyak belajar untuk nggak semua saya ambil. Oke. Tapi saya agak sedikit maksudnya selektif ya. Selektif yang sejalan dengan saya. Bisa difilter lah ya. Nah, terus bedanya ini apa ini? Iko Nakamura dengan Kyokushin yang lain yang ada di Indonesia. Menurut Sensei JC ini, pandangan Sensei JC ini, bila mana ada aturan terkait perguruan, kalau udah di sini nggak boleh ikut yang lain, nggak boleh bela diri ini, nggak boleh bela diri itu. Menurut Sensei itu kira-kira gimana? Sempat waktu itu ada perbincangan di dunia Kyokushin pada saat Makoto Nakamura membentuk Iko Nakamura, di mana perbincangannya adalah banyak yang mengerca bahwa ini kok tingkatannya melebihi dari Sosai Oyama yang bukan yang dalam arti sebagai pelatihnya beliau, karena Makoto sendiri mengklaim dia dan 11 seperti itu. Nah, sebenarnya saya udah tahu jawabannya karena waktu itu pernah cerita sama saya di waktu Jakarta, cuman kan teman-teman kan nggak tahu. Nah, ini kira-kira penjelasan apa yang mungkin bisa disampaikan terkait itu? Banyak oknum-oknum yang dengan mudahnya ya, yang mungkin dia nggak punya kapasitas atau nggak pernah pengalaman latihan yang benar, tapi dia buka sesuka-sukanya sendiri dengan menyebutkan nama Kyokushin. Itu gimana tuh? Itu kalau saya lihat kayak barang obral nih kayak ini kan, malah kasihan Kyokushin yang benar-benar ini kan gitu.